Kami akan membahas kebingungan Malaysia memartabatkan bahasa Melayu, dikaitkan dengan gagalnya membentuk Malaysia jadi negara maju, yang sekaligus bersatu padu. Cita-cita menjadi negara maju, demokratis, bebas korupsi, dan rakyat yang semakin padu itu tertuang dalam Wawasan 2020. Nah, Wawasan 2020 yang dikibarkan 30 tahun silam, kini sudah gagal total. Sebuah ulasan di media Malaysia kini beberapa waktu lalu mendiskusikan masalah tersebut. Wawasan 2020 disebut telah gagal karena sampai sekarang, Malaysia belum juga jadi negara maju, korupsi malah merajalela, dan isu perkauman justru semakin tajam. Penulis tersebut membahas masalah ini karena Mahathir Mohamad cenderung menyalahkan Perdana Menteri yang lain, yakni Abdullah Badawi dan Najib Razak. Wawasan 2020 memang dijalankan oleh 3 Perdana Menteri, yakni Mahathir Mohamad pada tahun 1991 hingga 2003, Abdullah Ahmad Badawi pada tahun 2003 hingga 2009, kemudian Najib Razak pada tahun 2009 sampai 2018, lalu Mahathir lagi pada tahun 2018 hingga 2020. Nah, penulis menganjurkan agar parlemen memanggil para mantan menteri itu untuk mencari penyebab kegagalan program jangka panjang itu. Lalu, apa kaitannya dengan bahasa Melayu? Kita mesti mengingatkan lagi bahwa pada era Abdullah Badawi, nama bahasa Melayu sempat diubah menjadi bahasa Malaysia pada tahun 2007. Pada saat yang sama, pengajaran matematika dan sains dilakukan dengan bahasa Inggris. Kebijakan ini tampaknya bertujuan untuk mendukung usaha Malaysia menjadi negara maju. Nah, dengan penggunaan nama bahasa Malaysia, diharapkan pula masyarakat Malaysia menjadi lebih padu. Tapi pada sekitar tahun 2015, kebijakan tersebut diubah lagi. Nama bahasa Malaysia kembali diganti menjadi bahasa Melayu. Rupanya kaum Melayu amat takut kehilangan identitas. Bersamaan dengan itu pula, tokoh-tokoh Melayu amat gencar melakukan propaganda kemelayuan. Slogan serumpun pun kembali digaungkan. Kaum Melayu rajin melakukan seminar dan simposium untuk memartabatkan bahasa Melayu. Tokoh Melayu asli dan palsu pun rajin mengadakan lomba pidato bahasa Melayu hingga beberapa tahun lalu. Banyak sekali penutur asing bahasa Indonesia yang diundang jadi peserta. Dan kaum Melayu terus-menerus mengajak bangsa Indonesia jadi serumpun dan memberi label Melayu pada bahasa Indonesia. Dengan kata lain, kaum Melayu Malaysia mulai mabuk kembali mengenai kemelayuan. Hal itu justru terjadi setelah mereka gagal melaksanakan Wawasan 2020. Setelah mereka gagal menuju negara maju dan gagal menyatukan rakyatnya menjadi bangsa Malaysia, mereka kembali merayu rakyat Indonesia dengan jargon serumpun. Sekali lagi, kami katakan pada kaum Melayu Malaysia bahwa nama bahasa Indonesia tidak bisa diutak-atik. Kalau mengenai serumpun, boleh saja kaum Melayu jadi serumpun dengan Indonesia. Maksud kami adalah serumpun dengan konsep negara kami. Artinya kaum Melayu Malaysia harus mengadopsi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kaum Melayu harus menerapkan persamaan hak di Malaysia. Kaum Melayu harus menghapus feodalisme di Malaysia. Contoh feodalisme adalah begitu suka dan bangganya Malaysia pada gelar-gelar datuk dan sebagainya. Adapun orang Indonesia tidak suka, cenderung malu, bahkan amat benci dengan gelar seperti itu. Bahkan, menampilkan gelar profesor dan doktor pun orang Indonesia amat risih, kecuali untuk kepentingan akademis atau dalam undangan pernikahan. Umumnya para penulis dan pengarang Indonesia tak mau mencantumkan gelar dalam tulisan mereka. Kalau serumpun dalam pengertian bahwa Malaysia mau mengikut budaya dan konsep negara Indonesia,
kita dengan senang hati menerimanya. Tapi kalau serumpun dalam pengertian konsep yang menonjolkan suku dan ras, menonjolkan feudalisme, kami jelas menolaknya dengan keras. Terima kasih guys, telah menonton video kami. Sampai jumpa lagi.